Bismillah. Assalamualaikum Pak Saim. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Ibu Baya? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Alhamdulillah kabar baik. Semoga Pak Saim juga sehat selalu. Amin. Kira-kira apakah Ibu Baya ini keberatan jika kita ngobrol sebentar siang ini? Ada yang ingin saya bicarakan ini dengan Ibu Baya. Siang ini Pak Saim. Iya, iya. Oh iya, tidak masalah Pak. Kebetulan sekali saya ini juga ingin curhat sedikit tentang murid saya. Oke, baiklah Ibu. Marilah kita ngobrol di situ, di bawah pohon ketapang. Kebetulan di situ lagi adem-ademnya. Kita cari tempat yang tenang, yang nyaman untuk bisa kita ngobrol. Oh iya, di sudut sana Pak Saing, mungkin agak lebih mendung. Baik, mari Pak Saing. Ya, oke. Ini Ibu Baya akhir-akhir ini saya sering melihat Ibu Baya ini kalau keluar dari kelas 1 mengajar, biasanya saya lihat Ibu Baya ini kayak muka-muka kusut ini, kayak cemberut. Apa ada masalah ini Bu Baya di kelas tak? Bagaimana Pak Di? Iya, saya sedikit ada masalah sebenarnya. Tapi sebelumnya Pak Saing, terima kasih sudah menanyakan dan melihat sangat perhatian Pak Saing dengan temannya ini rekan sejawatnya. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Saing. Saya berkat perhatiannya Pak Saing kepada rekan sejawatnya, saya merasa lebih tenang. Seperti itulah seharusnya kita sebagai rekan kerja yang ada di lingkungan yang sama untuk saling memperhatikan. Siapa tahu kita bisa saling bekerja sama untuk mencari jalan keluar masalah jika ada ya. Jadi apa ini masalahnya ini Bu Baya yang Ibu Baya ini sementara hadapi? Bagaimana Ibu Baya kira-kira bisa mengatasinya kira-kira? Jadi sebenarnya begini Pak Saing, malu saya sebenarnya menceritakannya Pak Saing, tapi Iya. saya ingin menyelesaikan masalah ini agar saya bisa mengajar lebih tenang dan nyaman. Oh iya, tidak apa-apa Ibu, tidak usah malu, ceritakan saja masalahnya. Ini saya sudah siap ini mendengarkan. Baik, jadi saya mulai ini cerita Pak Saing. Terima kasih ini Pak Silakan, Saing sudah silakan Bu. menyempatkan waktu. Jadi begini Pak Saing. Iya Bu. Jadi begini, saya sebenarnya merasa tidak nyaman dengan pembelajaran matematika karena ada beberapa murid saya di kelas itu tidak tahu Iya. perkalian dan sebagian besar itu Pak Saing sudah menguasai perkalian kecuali murid ini. Jadi ini yang membuat saya kurang tersenyum kalau keluar saya dari kelas. Itu sedangkan murid itu kasihan pada saat itu mengajar, murid itu merasa tersisih dan nilainya rendah Pak Saing. Oh, ternyata seperti itu masalahnya di Ibu Baya. Saya juga kalau ada problem-problem begitu itu di kelas, biasanya saya juga pasti akan moodnya seperti itu saat keluar dari ruang kelas. Kira-kira itu Ibu Baya, setelah kita lihat itu anak, kira-kira apa yang menyebabkan murid tersebut tidak tahu perkalian? Iya, jadi begini Pak Saing, anak itu gimana ya? Jadi anak itu pada saat di rumah apa namanya Pak Saing, pada Ya, saat dia di rumah, dia merasa kesulitan dan tidak mendapatkan bantuan tambahan di rumah. Orang tuanya itu super sibuk, tidak ada yang bisa membantu dia belajar. Jadi itu orang tuanya pagi pergi, malam pulang.
Oh, pantas sekali nih anak-anak. Kayak kurang sekali di pembelajarannya karena tidak ada bantuan dari orang tuanya. Orang tuanya terlalu sibuk di Bu Bayadi. Iya, betul, Pak. Berarti dari sisi rumahnya itu sudah tidak bagus untuk mendukung dia belajar. Kalau di sekolah Ibu, apa Ibu Baya sudah pernah memberikan bantuan tambahan di sekolah kita ini? Sudah, Pak Saing, tapi dia masih merasa kesulitan, merasa malu di depan teman-temannya. Saya itu berikan dia kesempatan untuk mengerjakan di depan kelas, tapi pada saat itu dia semakin kurang mood mengikuti arahan saya, Pak Saing. Oh, begitu di Ibu Baya. Iya. Jadi ini anak-anak sangat-sangat pemalu di. Jadi hal itu Mi yang membuat Ibu Baya ini merasa kurang nyaman dengan ini ada anak yang merasa malu, tersisi dan nilainya rendah di kelasnya. Jadi bagaimana ini perasaan tak sekarang Ibu Baya melihat hal semacam Ya, itu? iya, Pak. Jadi terus terang perasaan saya merasa sedih, eh, sedih sekali, bukan juga frustasi, tapi karena ini ya, sedih Iya. melihat anak tersebut ingin membantu, tapi tidak tahu saya caranya Pak Saing bagaimana lagi. Iya, saya pasti juga akan merasa demikian Bu Baya kalau kita melihat ada anak-anak yang kekurangan di dalam proses belajarnya. Kalau kita untuk itu marilah kita pikirkan bersama ini Bu Baya cara untuk membantu murid tersebut. Kira-kira ke depan ini Bu Baya apa yang Bu Baya bisa lakukan untuk membantu murid tersebut? Gimana ya Pak? Oh, saya mungkin bisa mencoba memberikan pelajaran tambahan secara individu dan membuatnya supaya dia lebih nyaman di kelas. Oh, ya. Jadi Ibu Baya ini mau memberikan pelayanan individu kepada anak tersebut. Oh Bagus iya? itu, Bu. Iya, saya rasa itu sangat tepat dengan perilaku anak yang tadi Ibu Baya sudah sebutkan. Dia cenderung pemalu, lebih baik diberikan pembekalan secara individu. Namun, apakah selama ini Ibu Baya pernah dapat metode atau strategi pembelajaran yang cocok diterapkan di anak ini? Atau mungkin Bu Baya itu pernah mengikuti webinar kah, seminar, atau pernah menemukan metode di YouTube yang bagus diterapkan untuk mempermudah anak-anak kita memahami perkalian? Eh, iya Pak. Oh iya Pak, saya sangat ingat Iya. bahwa saya pernah mengikuti pelatihan tahun lalu, setahun yang lalu, di situ ada salah satu guru yang mempresentasikan metode perkalian Jepang. Nah, dan saya masih mengingat bahwa metode itu mudah dan sangat mengasihkan untuk anak-anak lakukan, Pak. Wah, metode perkalian Jepang, di Bu. Saya juga baru dengar itu. Kayak penasaran sekali saya untuk belajar itu. Tapi kalau dari ceritanya Ibu itu bagus itu Bu, diterapkan di bimbingan individu yang Ibu akan lakukan. Saya juga ke depan ini mungkin akan meminta Ibu berbagi pengalaman nanti tentang perkalian Jepang di komunitas belajar kita. Apa Ibu bersedia? Iya, nah, iya Pak, saya bersedia. Iya, bagus sekali Bu. Saya apresiasi ini semangatnya Ibu Baya begitu besar yang Ibu tunjukkan hari ini. Begitu juga dengan siswa kita, murid kita. Semoga cocok dengan metode perkalian Jepang yang Ibu rencanakan ini. Wah tentu Pak ini cocok, apalagi metode ini tidak membutuhkan biaya banyak untuk semua guru, pasti bisa melakukannya ini Pak Saing. Iya. Jadi tadi sudah Ibu Baya rencanakan ada pendampingan individu, kemudian dalam pendampingan individu tersebut mau memberikan metode perkalian Jepang. Iya, Lalu komitmen apa ini kira-kira Bu Baya yang Ibu Baya bisa lakukan untuk menyukseskan ini rencananya Ibu Baya? kira-kira seperti ini Pak, saya akan Iya. melaksanakan segera rencana ini melalui komitmen dan mencoba menyiapkan instrumen yang cocok dengan siswa ini Pak. Kemudian Bu, mungkin nanti di prosesnya butuh siapa yang bisa membantu Ibu dalam menjalankan komitmen ini?
Bagaimana kalau saya kira-kira meminta bantuan teman-teman guru atau rekan sejawat untuk memberikan dukungan kepada saya? Ih, bagus sekali itu, Bu. Saya juga, Bu, sebagai rekan sejawat Ibu, akan selalu mendukung Ibu Baya. Jika Ibu Baya butuhkan bantuan untuk rencana ini, saya juga bisa membantu seperti rekan kita yang lainnya. Saya semakin yakin ini, Bu Baya, dan menyimpulkan bahwa Bu Baya ini betul-betul guru yang peduli dan berdedikasi di sekolah kita. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Jadi melalui ini, saya merasa lebih percaya diri sekarang. Ini saya juga berterima kasih banyak ini Bu Baya, berkat pembicaraan kita ini sore ini ternyata saya bisa banyak belajar tentang metode-metode baru berkaitan dengan perkalian Jepang. Iya, Pak, jadi seperti itu. Iya, Jadi saya akan, insyaallah setelah ini saya akan kembali melaporkan ke Bapak untuk insyaallah minggu depan saya akan melaksanakan, 3 kali dalam sepekan, pertemuan untuk Bapak. bagus itu Bu. Semakin cepat ini ditangani diharapkan dapat menjadi jalan keluar yang paling tepat untuk membantu anak didik kita yang berkesulitan belajar matematika, terutama di perkalian. Semangat Bu Bayadi, saya yakin dan semakin yakin lagi dengan semangat yang Ibu tunjukkan sore ini, rencana Ibu nanti akan berjalan dengan lancar. Iya, Pak. Tandanya anu, Pak, ini sudah, bunyi mi bel. Kayaknya kita mau masuk di dalam kelas ini. Ya, ya Bu, mari kita masuk di kelas. Kayaknya murid-murid sudah menunggu. Ya, mari, Pak. Ya. Assalamualaikum Bu Baya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Pak Saing? Semoga sehat selalu, Alhamdulillah. semangat. Ya, alhamdulillah Bu. Sore ini alhamdulillah masih semangat. Semoga Ibu juga masih sehat, masih semangat di apa pada saat menjalankan tupoksinya sebagai guru di sekolah kita. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kira-kira apakah Pak Saing keberatan jika kita ngobrol-ngobrol siang ini? Ada yang saya ingin bicarakan dengan Pak Saing. Apa itu Bu? Oh, tidak masalah, kebetulan saya juga ini mau curhat sedikit Bu tentang murid saya. Kalau tidak masalah Pak Saing, Ya. baiklah kita cari tempat yang nyaman dan enak. Bagaimana Pak Saing? Kita mungkin di Oke, boleh bawah Bu. pohon di sana? Oke, di situ mungkin nyaman Bu. Tenang juga di sana. Ya, mari Begini, Pak Saing. ya. Begini Bu, akhir-akhir ini saya melihat ada eh, eh, Iya, iya, jadi begini Pak Saing, saya iya, sering melihat Pak Saing akhir-akhir ini, iya. ada yang sedang dirisaukan. Saya lihat wajahnya Pak Saing ketika keluar dari kelas, dan juga ekspresi wajah yang kusut. Masalah apa Belum. kira-kira yang apakah ada masalah Pak Saing? Sehingga terjadi wajah yang kusut dan ekspresinya juga murung-murung pada saat keluar kelas. Perhatian sekali kayaknya ini Bu Baya. Anda lihat lagi ekspresiku dong. Iya Bu Baya, ini saya sedikit ada problem ini di kelas. Terima kasih sudah menanyakan. Saya merasa senang. Oh, alhamdulillah ya Pak Saing. Jadi kira-kira, apa yang membuat wajah Pak Saing seperti ini? Apakah kira-kira ada masalah yang kita hadapi? Nah, berkat masalah itu kira-kira bagaimana cara mengatasinya? Kalau misalnya ini Pak Saing punya Iya. masalah. Sebenarnya ini Bu Baya, saya agak malu-malu ini sedikit dengan kita menceritakan problem di kelasku, apalagi tentang mengajar, bagaimana cara mengajar yang tenang dan nyaman. Santai maki Pak Saing, tidak apa-apa ji, cerita maki saja namanya juga sesama teman toh. Daripada kita bercerita di luar sana, tidak jelas ada tidak jelas,
di Iya, media sosial, nah lihat orang-orang, mending iya. bercerita dengan saya siap mendengarkan Pak Saeng. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Bayadi sudah mau menyempatkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Jadi begini Bu Baya, Ya. saya merasa tidak nyaman ini dengan pembelajaran matematika di kelas saya. Karena ada murid yang tidak tahu perkalian, sebagian besar murid yang lain juga sudah menguasai, tapi ada satu murid itu masih susah. Sehingga ini satu murid kayak itu agak merasa tersisih dan dilihat juga dari nilainya rendah sekali dari materi itu. Oh begitu Pak Saeng. Kira-kira apa yang menyebabkan murid itu merasa tidak tahu perkalian Pak Saeng? Jadi ternyata itu anak buaya, dia Iya? kesulitan mengikuti pelajaran dan tidak mendapatkan bantuan tambahan di rumahnya. Orang tuanya itu sibuk sekali, orang kantoran semua, bapaknya, mamanya, sehingga tidak ada yang bisa sempat membantu anaknya belajar di rumah. Oh begitu di Pak. Jadi, berdasarkan apa yang Pak Saing ceritakan tadi, kira-kira apa kira-kira yang Pak Saing sudah coba untuk berikan bantuan, eee, apa namanya, bantuan untuk anak tersebut? Sudah Ibu, tapi dia masih kesulitan dan merasa malu kalau di depan teman-temannya. Saya berikan dia kesempatan mengerjakan di depan kelas, dia semakin kurang mood mengikuti arahan dari saya, Ibu. Oh, jadi tidak merasa nyaman karena murid tersebut, merasa malu, tersisih, nilainya rendah. Jadi Iya. bagaimana perasaan Anda tentang hal itu, Pak? Kira-kira Tentunya kalau Ibu, sebagai seorang guru itu saya merasa sedih dan frustasi karena ingin membantu dia tapi tidak tahu caranya. oh, jadi frustasi ini Pak Saeng. Kalau begitu, mari kita pikirkan bersama Iya, sudah. bagaimana cara membantu murid tersebut. Kira-kira apa yang bagus Pak Saeng lakukan untuk membantu murid itu? Kayaknya Bu, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran individu supaya ini anak lebih nyaman lagi belajar matematika. Nah, bagus itu Pak Saeng. Saya rasa itu Iya. sangat tepat dengan perilaku anak itu cenderung pemalu, lebih baik diberikan pembekalan individu. Bagaimana? Namun apakah ada metode strategi pembelajaran yang cocok diterapkan untuk anak ini? Mungkin Ibu, pesaing pernah mengikuti webinar kah, seminar kah, atau pernah menemukan metode di YouTube yang bagus untuk anak-anak mudah pahami? Oh iya Bu, saya itu ingat ternyata di tahun lalu itu pernah saya ikut pelatihan dan pernah saya menyimak penjelasan salah satu guru itu menjelaskan tentang metode perkalian Jepang. Kayaknya ini cocok Ibu perkalian Jepang di anak-anak untuk diajarkan supaya lebih gampang lagi memahami dengan mudah dan saya lihat juga mengasihkan juga untuk anak-anak lakukan. Oh, jadi seperti itu, nah, di bimbingan itu, seperti itu yang Pak Saing lakukan? Nah, kira-kira, bagus juga sih sebenarnya, eee, jadi di komunitas, boleh boleh ya kita, masukkan juga di komunitas kita di sekolah, untuk metode ini. Wah, tentu Ibu. Saya mungkin akan bisa menjelaskan di situ karena pastinya teman-teman juga suka dengan metodenya karena mudah dilakukan dan juga tidak membutuhkan biaya yang banyak. Bagus sekali Pak Saeng, saya apresiasi semangatnya luar biasa Pak Saeng yang ditunjukkan hari ini. Begitu juga dengan siswa kita semua cocok dengan metode ini. Iya, Ibu. Semoga metode ini itu dapat memberikan angin segar di kelas saya, Bu, yang masih ada siswa yang berkesulitan di pelajaran matematika terutama perkalian. Berdasarkan tadi Pak Saing,
bantuan yang Pak Sain coba berikan ke siswa, Iya. yang tadi katanya sudah memberikan pelajaran tambahan, sudah pernah mengikuti pelatihan setahun yang lalu. Lalu kira-kira, eee, adakah komitmen, yang Bapak lakukan untuk menjalankan rencana, untuk menyelesaikan masalahnya, Pak Sain? Iya Bu, rencana ini saya akan melaksanakan segera rencana ini dan mencoba menyiapkan instrumen-instrumen yang cocok dengan metode-metode yang saya akan terapkan ke siswa ini. Kemudian Pak Sain, siapa yang akan Bu. membantu dan menjalankan komitmen ini? Ya, insya Allah ini Bu Baya, saya akan meminta ini bantuan ke teman-teman sejawat kita untuk memberikan dukungan. Mungkin bisa membantu saya menjelaskan tentang perkalian Jepang. Nantinya kan akan saya jelaskan lagi di Kombel. Mmm, Siapa tahu ada waktu kosongnya dia bisa membantu saya bergiliran untuk mengajar secara individu Bagus ya anak juga Pak ini. Sain ya. Jadi sebagai rekan sejawat saya akan selalu mendukung Pak Sain. Jika Pak Sain butuh bantuan untuk rencana ini, saya juga bisa membantu seperti rekan kita yang lain. Saya semakin yakin bahwa Pak Sain adalah guru yang peduli dan berdedikasi. Ah, bisa aja ini Bu Baya. Tapi terima kasih banyak ini Bu Baya. Saya merasa lebih percaya diri lagi sekarang. Eee, iya, jadi saya hampir lupa, kira-kira kapan kita kayaknya ini mulai nih mau habis waktu ini Pak Sain, karena Iya, mau iya, jam masuk ini kuliah ya jamku ya. iya. Nah, kira-kira, Iya. kapan kita bisa berdiskusi kembali tentang masalah ini Pak Sain? Saya akan melaporkan ini lagi ke Ibu Baya, insya Allah minggu depan, karena Mhm. rencana ini Bu, dalam sepekan ini saya akan melakukan pelayanan sebanyak 3 kali. 3 kali dulu, setelah itu baru saya datangi lagi Ibu Baya. Bagus Pak. Rencana yang bagus, semakin cepat ditangani diharapkan kita dapat mendapatkan jalan keluar yang paling tepat untuk membantu anak didik kita yang berkesulitan belajar matematika, terutama tadi itu, perkalian perkaliannya dia tidak paham. Nah, sehingga Pak Sain tidak merasa cemberut lagi. Jadi saya yakin lagi persiapan itu yang kita tadi katakan 3 kali dalam seminggu itu bisa kita lakukan. Iya, di Bu Bayadi, saya rasa saya minta juga Ibu Baya bisa bersedia lagi bertemu dengan saya minggu depan untuk berdiskusi bagaimana hasil dari rencana saya ini. Terima kasih lagi Bu Baya karena atas waktunya hari ini. Mungkin apa saya bisa hari ini mencurahkan masalah saya di kelas dan Ibu bisa membantu saya menemukan solusi yang cocok dengan dan disesuaikan dengan pengalaman saya pada hari ini. Iya Pak Saeng, jadi sebenarnya, eee, Pak Saeng Pak Saeng sendirilah yang lebih memahami bahwa ini sudah selesai masalahnya. Kalau saya sih bukan ku kasih, solusi, tapi kita sama-sama ya, sama-sama karena kita sama-sama rekan sejawat saling memperhatikan, ya seperti itulah Pak Saeng. Iya Bu Boya, saya juga eh, dengan pembicaraan kita hari ini, eh, saya bisa lebih percaya diri lagi ke depan siswa ini, karena saya takut mengecewakan siswa saya karena kurang tertangani dengan baik, sehingga dengan persiapan yang tadi yang kita sudah rencanakan bersama, saya bisa lebih percaya diri lagi menghadapi yang satu anak ini, karena saya bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan masalah dia, bisa membina dia. Semoga ke depan metode yang kita pilih tadi bisa menambah kemampuan perkalian anak didik ini, sehingga dia juga
semakin percaya diri tampil di depan teman-temannya. Tidak malu-malu lagi kalau saya suruh di depan kelas, Bu Baya. Iya, semangat Pak Saing, mari kita masuk ke kelas mungkin, karena Ya, saya mau masuk ini di kelas 9 Pak Saing. Ya, jadi mari kita masuk. Sampai ketemu di pekan depan Pak Saing. iya Bu. Assalamualaikum, mari Pak Saing. Waalaikumsalam Ibu. Iya Bu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Ya, jadi pada saat saya menjadi coach, ya, saya merasa praktik baik yang sudah saya lakukan, ya karena, saya bisa membantu rekan sejawat saya untuk, bukan sebenarnya, mencarikan solusi, tetapi saya merasa prihatin melihat, ya sehingga merasa terbantu, rekan sejawat saya, walaupun itu, apa yang saya lihat, di depannya, tapi saya tidak tahu bagaimana perasaannya si coach saya. Nah, kemudian selain dari itu, mengalir juga, apa yang kami ceritakan, ya, jadi tentu ya, yang sudah berjalan ya tentu sudah ada tujuan, tujuan yang ingin dicapai sudah, ada, kemudian rencana aksinya, ya sebagai coach, saya sudah melakukan, eee dan identitasnya dan tanggung jawab, itu sudah saya lakukan walaupun misalnya, eee, tidak beralur, kadang, di awalnya beralur, di awal beralur, artinya sistematis saya lakukan pada saat coach, namun karena saya lihat, coach saya, mulai agak kayak katanya mau ini dikasih solusi sama saya, padahal saya bukan pegadaian, jadi saya kembali, ininya, saya arahkan kembali katanya di akhir itu, bahwa saya Iya, mencarikan solusi, tetapi, kita sendiri yang bagaimana mampu keluar dari masalah kita. Saya ini cuman membantu bagaimana sebagai rekan sejawat saya. Ya, mungkin itu saya refleksi diri dari saya dan itu, apa yang perlu, saya tingkatkan, ya pada saat, melakukan coaching perlu adanya fokus. Ya, tidak iya, melulu-lalangi, pikiran. Ya, pada saat fokus ya itu tadi, pada saat ada maksudnya bukan sih gangguan, eee, larut larut eh, dalam iya, pembicaraan. sudah larut pembicaraan, ada orang yang lewat misalnya, ada ini, langsung tak potongi, jadi dilupa apa yang tadi di ini. Nah, itu yang perlu saya Iya, tingkatkan, fokus dan tenang menghadapi coach saya, seperti itu. iya. Ya, terima kasih itu refleksi dari saya. Silahkan Pak Saeng. Iya, saya, sekedar merefleksi kegiatan coaching yang kita lakukan, kali ini, eee, sesuai dengan harapan kita, Bu Baya, kemarin kita tambahkan, eee, apa, kata-kata tentang bagaimana, seorang coaching bisa menyampaikan juga manfaat dia, ada dalam pembicaraan coaching tersebut. Dia juga merasakan manfaat, pembicaraan coaching tersebut. Jadi yang mendapatkan manfaat, yang merasakan manfaat itu bukan cuma coaching, tapi coaching juga menyampaikan, rasa terima kasihnya berada dalam, pembicaraan coaching. Jadi ada prinsip kesetaraan, di dalam tersebut, tidak ada yang merasa menggurui, tidak ada yang merasa kecil hati karena, kemampuannya. Jadi, tadi alhamdulillah sudah tampil, adapun, suasananya juga, rileks sih tadi di Bu Baya, sesuai dengan Iya, harapan kita, jangan terlalu kaku, eee, karena, saya dengan Ibu Nurbaya sudah menyusun skenario,
dan juga sudah latihan, alhamdulillah saya rasa target 10-15 menit juga sudah terpenuhi. Nah itu tadi, bagaimana fokus. Jadi fokusnya Ibu Nurbaya mungkin berbeda dengan fokus yang mau saya tambahkan tentang nilai-nilai fokus itu tadi yang dijelaskan sama Bu Baya, tentang bagaimana kita bisa fokus pada tujuan coaching, yaitu mendapatkan pemecahan masalah dari masalah yang dihadapi oleh coaching. Biasanya kalau kita berbincang-bincang dengan teman, apakah itu coaching, biasa kita larut dalam pembicaraannya, larut dalam emosinya, sampai-sampai lupa dari tujuan pembicaraan kita, yaitu ingin mencapai, menuntun coach untuk mendapatkan solusi. Tapi karena biasa, kita karena kurang fokus, jadi pembicaraannya itu terlalu panjang, berbelit-belit, sehingga susah mendapatkan solusi. Jadi sebagai coaching itu mungkin tantangannya untuk lebih fokus pada tujuan coaching, yaitu ingin mendapatkan tujuan menuntun coachingnya untuk mendapatkan solusi sesuai dengan potensi yang dia miliki. Lanjut untuk ya, saya rasa sudah muncul semua Pak Di. Iya, itu saja. Yang selebihnya mungkin sama dengan Ibu Nurbaya juga yang Ibu Nurbaya sampaikan. Kalau saya tadi sudah di coaching oleh Pas Saing, bagaimana perasaan saya sebagai coach, ya merasa bersahabat Kiku rasa. Ya, Iya, tidak iya. ada tidak ada apa namanya, tidak ada kayak penengah gitu ya. Ya, jadi mengalir begitu saja. Saya tidak merasa bahwa saya ini mau ditanya-tanya atau mau digurui. Ya, Iya. jadi mengalir begitu saja, sepertinya mau dianggap berbicara biasa, namun ada tujuan yang, ingin dicapai sebenarnya ini coach-ku kepada saya. Eee, ya jadi saya coaching-nya mengalir begitu saja berdasarkan pertanyaan dari coaching-nya. Jadi itu saya sebagai coach santai, nyaman, menjawab sesuai dengan apa yang dipertanyakan, karena, memang alurnya sudah sesuai mungkin dari pertanyaannya, jadi Iya. saya menjawab juga sesuai dengan itu. Iya. Ya, jadi istilahnya tadi saya anggap ya, teman rasa saudara lah, kayak gitu. Iya, silakan Pak Saing, itu saja saya sebagai coach. Mungkin bagaimana Iya. perasaannya Pak Saing sebagai coach setelah di-coach Oke, dengan saya? Ibu ya, perasaan saya sebagai coach itu sangat-sangat beruntung sekali jika berada di lingkungan yang sama dengan Ibu Nurbaya ke depan, karena kalau Ibu Nurbaya yang coach mungkin tidak ada perasaan tertekan. Yang pertama itu tidak ada perasaan tertekan. Saya mungkin kalau saya disupervisi atau di coach sama yang lebih senior mungkin ada perasaan tegang, tapi tadi alhamdulillah dengan pertanyaan dan gaya mimiknya sangat-sangat bersahabat, kayak seperti teman sendiri. Saya curhat dengan Ibu Nurbaya tadi. Oh, iya. Kemudian tadi cara menuntunnya Ibu Nurbaya juga sudah muncul. Tadi saya sedikit kurang stabil dalam menyampaikan menyampaikan masalah saya, tapi Ibu Baya berhasil untuk menuntun saya menemukan pokok pembicaraan dan bisa menuntun saya menemukan solusi. Itu tapi di luar dari skenario, memang ada skenarionya, tapi dengan cara penyampaiannya yang bersahabat, nada bicaranya yang santai, membuat saya lebih percaya diri lagi mengutarakan apa masalah yang sementara saya hadapi, seperti itu.
Ya, kemudian kalau masalah kehadiran penuh, ya kita sudah kehadiran penuh, bahkan hampir lagi lebih dari 15 menit karena mengalir Iya, ke iya, pembicaraan. Tapi ya karena ada teknik untuk, ini, supaya tidak mengalir terus di luar dari ini ya, maka kita arahkan dulu ke pembicaraan yang sesuai dengan, kembali lagi ke tujuan ceritanya, tujuan utama. Ya jadi itu mungkin begitu kayaknya tadi bahwa tidak mesti tidak mesti berurutan sebenarnya. Walaupun memang di awal kita maunya berurutan, tetapi kan biasa orang mengalir atau di luar di ranahnya, maka, itu kita bagaimana mengarahkan lagi si koci itu supaya kembali ke tujuan utama yang ingin dicapai. iya. Seperti tadi saya, Ibu Nurbaya, mungkin sudah tercapai semua ini, sudah dilakukan semua alur tirta, tapi karena mungkin suatu saat pelaksanaannya, masih ada yang kurang atau ada yang langsung terlintas di benak, ada yang baru diingat, "Ih, belum saya tanyakan ini, ih, kayaknya bagus kalau saya tanyakan ini." Mungkin baru itu, eee, bisa muncul lagi, yang tadinya sudah kegiatan apa tadi, yang tanggung jawab, Iya, kembali lagi ke rencananya untuk diperbaiki lagi. iya. Jadi Iya, seperti itu makanya, eee, kita bagaimana pintar-pintarnya kita sebagai coach, menjadi orang yang, bisa tetap fokus, bisa hadir dengan penuh pada saat kita meng-coach. Jadi seperti itu Kapang kalau Coach Ide. iya. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau untuk meningkatkannya? Tadi yang Oh iya, oh iya, jadi kalau kalau masalah fokus itu berarti jam terbang, jadi iya, jadi apa yang saya memperbanyak. lakukan un untuk meningkatkannya, mungkin saya perbanyak latihan, perbanyak membaca masalah-masalah apa yang sering terjadi, eee, di baik di Lingkup guru pendidikan. kah, di siswa iya, di lingkup pendidikan, betul. Iya, banyak banyak-banyak membaca, banyak-banyak belajar, iya. Jadi seperti itu. Kalau kita iya bagaimana apa yang kita lakukan untuk meningkatkan ini Seperti upaya mungkin, tapi dengan mungkin bisa ditambah lagi dengan referensi video coaching, iya, mungkin video coaching-nya teman-teman, kita bisa, sharing, bisa mengoreksi sama-sama, boleh juga mungkin, ke depan seperti di kegiatan demonstrasi kontekstual kan ada di situ pengamat. Jadi nanti mungkin, bisa melihat, eee, umpan balik dari pengamat, karena sekarang ini kita berdua aja, Ki. Bagusnya kalau ada lagi yang, yang bisa mengamati itu yang iya, mengamati dan memberikan saran-saran tambahan, itu mungkin bisa meningkatkan lagi kompetensi kita pada saat coaching, terutama pada saat, mau lebih fokus lagi dalam pembicaraan. Dan itu yang fokus ke paling paling fokus itu yang pertama langkah-langkahnya dulu, kemudian apakah terjalani semua dan apakah, iya, bagaimana kita bisa menjaga fokus sebagai coaching dan bisa menuntun coachee juga fokus dalam pembicaraan. Jangan terlarut dalam kesedihan, siapa tahu lanjut iya. dikit lagi ada yang Jadi curhat. jadi, ya artinya kita, turut empati tapi tidak larut dalam kesedihannya si Koci. Iya, Iya, iya. jadi ya itu yang perlu, eee, di ya jadi intinya banyak, mungkin saya pribadi banyak melihat video-video cara meng-coach, Iya, ya karena kalau sebagai coach tidak, kalau menurutku coaching-nya ndak mesti karena pasti na jawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. iya, coaching-nya yang ini, Iya, lebih menantang karena lebih banyak lagi referensi pertanyaan-pertanyaan yang
tidak menekan, tidak menjudge, tidak yang begitulah. Iya, Bagaimana coachnya itu merasa nyaman ditanya-tanya sama coach. iya. Jadi kalau sebenarnya tidak merasa nyaman nih tentu deh, kenapa kamu kepo sekali? Kenapa Iya, kamu cari tahu sekali masalah saya? Iya, jadi perlu dulu di awal, dinyamankan, dinyaman iya. coaching-nya. Sebenarnya tidak wajib Ji, tapi kalau mungkin untuk memperjelas yang Supaya coachnya juga merasa didengarkan, Di. iya, kan kan intinya ini, eee, mendengarkan apa yang menjadi ininya, jadi siap mendengarkan. Itu prinsipnya Berarti tuh, prinsip berarti dari salah coach satu tuh. iya, berarti salah satu jurus juga supaya coachnya merasa nyaman Iya, berbicara. nyaman dan merasa didengarkan. Anu juga kayaknya kita perbaiki. Saya sih, tapi saya Saya perbaiki juga mungkin kapan dari eh, dari mimik wajah, bagaimana caranya tidak itu mungkin di selain nada bicaranya, mimik wajahnya, mungkin itu iya, unsur-unsur tambahan yang perlu diperhatikan juga kalau mengcoach. iya, anu, istilahnya kapan anu sikon. Ya, Ya, melihat sikonnya ini si coach. Ya, ya kalau boleh. kemudian jangki bedeng, artinya lihat sikonnya koci, kalau misalnya dia siap Ji, maka panggil, kalau dia harusnya mungkin dulu ditanya tapi sudah tadi dia ditanyakan bilang, "Siap Jaki mau bercerita tentang ini?" Iya, Ya, jadi itu kan sudah kita lakukan tadi. iya. Jadi coaching-nya tidak ini Ji, tidak merasa, terpaksa, karena dia juga yang datangi Ki. Tapi walaupun dia yang datangi Ki, kita harus ada dulu awalan, begitu Kapang. Iya, untuk membuka pembicaraan yang baik. Iya, karena sama juga biar tidak ini tentu maunya orang membuka pembicaraan yang baik untuk mau berbicara dengan kita, pasti tidak mau berbicara sama kita kalau dari awal memang tidak ini. Iya, iya. Ya itu juga keterampilan membuka pembicaraan juga. Saya harus perbaiki karena berbeda. Misalkan saya datangi, saya mau melakukan bimbingan ke rumah-rumahnya siswa. Biasanya saya selangsungan nggak Bu Baya. Kamu ya anu, eh, itu ke kota anak kemana ya? Tidak seperti kalau saya berkunjung dengan kepala sekolah saya, kebetulan juga alumni Guru Penggerak Angkatan 6. Bagus Iya, pembukaannya karena eh, eh eh, iya Nata itu berapa Nata bersaudara berapa Nata oh ini mi paling di kayak dia kayak membuka dulu keakraban dengan orang yang dihadapi. iya, jadi, kalau saya bukan saya tahu, tapi, Iya, cuma karena biasa ke kunjungan rumah, iya, iya. jadi, eee, dulu, ya cocok tadi kita bilang, akrab Ki dulu. Kita belajar